Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-book Pendidikan Agama Islam Baca Tulis Al-Quran. Silahkan klik tombol mulai untuk memulai pembelajaran. Silahkan mengklik menu di bawah ini. Menu menulis Al-Quran atau membaca Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, shin, shin, shad, dot, ta, za, ain, ghin, fa, qa, ka, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, ya. Huruf-huruf hijaiyah berharkat fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, za, ra, ja, sha, 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 da, ta, za, a, gha, fa, kha, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Huruf hijaiyah bila berharkat kasroh maka berbunyi i dan dibaca pendek. Contoh: bi, ta, ti, da, di, na, ni, ma, mi, ba, ba, bi, bi, ta, ti, ti. Jadi, apabila huruf hijaiyah berharkat kasroh, maka berbunyi i. Huruf hijaiyah berharkat dhammah, maka berbunyi u. Contoh: bu, ba, bi, bu, ta, ti, tu, ja, ji, ju. Fu'ila, kutiba. Maka huruf hijaiyah yang berharkat dhammah berbunyi u. Huruf yang berharkat tanwin seperti fathah tanwin maka berbunyi an dan dibaca pendek. Contoh: ban, dibaca pendek karena
alif pada huruf yang bersambung dengan huruf ba tidak dianggap ada, maka dibaca pendek. Ban, ba ban, ta tan, sa san, ja jan, za zan, za zan, fa fan, ka kan. Lain halnya jika huruf tanwin berada di akhir tanda waqaf, maka bunyinya tidak an, harus berbunyi fathah dan panjang. Huruf hijaiyah berharkat kasroh tanwin, maka berbunyi in. Contoh: bin, ta ti, ti tin, da di din, ma man, mi min, wa wan, wi win. Huruf hijaiyah berharkat dhammah tanwin, maka berbunyi un. Contoh: bun, babibu, ban bin bun, sasisu, san sin sun, amilu, amilun, basyiron, nadhirun, qadiru, qadirun, nasihu, nasihun. Huruf hijaiyah jika bersambung dengan tanda panjang seperti alif yang berada di akhir huruf hijaiyah, maka dibaca panjang. Contoh: a, ba, ma, ha, za, la, ka, na, ro, bata, taba, ya na ya, ta na ta, nata. Jika huruf hijaiyah terdapat tanda panjang seperti fathah tetapi berbentuk berdiri, maka dibaca panjang. Contoh: ba, adama, amana, wahadza, banaha, wadzaka, na'ama, qasala, ayata. Jika huruf hijaiyah bersambung dengan huruf
ya di akhir, maka huruf ya tersebut dianggap tidak ada. Contoh, saja, saja. Jadi huruf ya-nya tidak dibunyikan. Wa'ata, fa'awa. Huruf ya tidak dianggap ada dan tidak dibunyikan huruf tersebut. Huruf hijaiyah jika di depannya terdapat huruf ya sukun atau ya mati, maka cara membacanya ditambahkan dengan bunyi i. Contoh, bi, ji, ni, li, fi, fa'ala, fi'ala, qatala, kitala. Seperti itu. Pada huruf hijaiyah terkadang terdapat tanda yang mengharuskan dibaca panjang. Maka jika dibaca panjang, maka hukumnya menjadi bacaan mad. Contoh, fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi. Jadi jika terdapat tambahan alif ataupun yang lainnya yang membuat dia dibaca panjang, maka hukumnya mad dan harus dibaca panjang. Huruf alif jika berada di awal, maka tertulis terpisah dengan huruf sesudahnya. Pada contoh di sini tertulis huruf lam. Lana'a. Bila ditemukan seperti ini, maka huruf di tengah dan di awal bukan huruf alif, tetapi huruf lam. Labada, labada, la'a, la'a, jalala, jalala, la'a, jala. Demikian. Pada pembahasan ini, kita disajikan dengan penampilan huruf H besar dan huruf T. Dilihat bahwasanya huruf H akan berubah bentuk jika berada di tengah dan juga di akhir. Begitu juga dengan huruf T. Jika berada di akhir, maka dia akan berubah bentuk. Contoh, fatihati, akhirati, rafiqati, ghabarati. Nah, yang jadi titik berat adalah perubahan huruf
akhir dari kedua huruf ini, yaitu huruf H dan huruf T. Demikian pada slide ini kita akan mempelajari tentang huruf Hi, huruf H yang harkatnya kasroh, tetapi harkatnya kasroh bentuknya berdiri. Maka jika ditemukan seperti ini, maka dibacanya panjang. Contoh, hi, halaka, naharo, lafihi, hadhihi, hamaza, syahida, wabihi, faqaraha, hadama, fihima, abihi, ibadihi. Nah, pada kalimat ibadihi, huruf H paling akhir dibaca hi, dibaca panjang. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang tanda baca panjang, namun bentuknya dhammah, kepalanya menghadap ke bawah. Nah, jika menemukan seperti ini, maka dibacanya U dan panjang. Contoh, hu, ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu, idza saja, fima kanu, mawazinuhu. Seperti itu. Jika menemukan hal ini, huruf dhammah yang kepalanya menghadap ke bawah, maka dibaca U dan panjang. Pada slide ini, kita akan disajikan dengan tanda baca harkat kasroh dan bentuknya berdiri. Nah, jika menemukan hal ini, maka cara membacanya harus dipanjangkan. Kita lihat di contoh slide terdapat huruf ya pada slide ini. Perhatikan, ya di sini dianggap tidak ada. Jadi ya di sini tidak dibaca. Ni, contoh, sami'i, bashiri, hamiyati, asani, latifa, khabira, hafizati, bibani, syafa'ata, saghiraka, bata'ihi, maqami. Pada bagian ini kita akan mempelajari huruf waw berharkat sukun atau berharkat mati. Jika menemukan hal seperti ini, maka cara membacanya harus dipanjangkan. Contoh, bu, jika waw sukun atau mati, sebelumnya ada huruf yang berharkat
dhammah, maka dibacanya u, bu, bau. Contoh, tuba, tauba, sufa, saufa, jufa, jaufa, luha, lauhun, taba, yatubu, qala, yakulu, yada, ya'udu, kana, yakunu. Pada slide ini kita akan mempelajari huruf ya sukun atau ya mati. Nah, huruf ya sukun atau ya mati ini memiliki bunyi i. Contoh, bina, baina, dini, daini, aina, aina, kifa, kaifa, haisu, haisu. Nah, seperti itu. Contohnya, pada slide ini kita akan mempelajari huruf mim sukun atau mim mati. Contoh, lam, am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum, awalam, amruhu, alaikum, alaihim. Pada slide ini kita akan mempelajari huruf nun sukun atau nun mati. Contoh, man, an, in, han, hin, an, ain, in huwa, man amana, an ibadi. Pada slide ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu huruf-huruf qalqalah. Dan huruf ini harus dibaca qalqalah. Contoh, ab, aj, ad, ap, ap. Diulang, ab, aj, ad, ap, ap. Harus jelas perbedaannya. Ta, ta, tak, tak. Seperti itu huruf qalqalah. Lalu kita akan mempelajari pula pada slide ini, yaitu huruf alif dianggap tidak ada. Pada gambar slide tertulis alhamdu, walhamdu. Nah, huruf alif di sini dianggap tidak ada jika tidak berharkat. Jika tidak berharkat, maka huruf alif di sini dianggap tidak ada. Ma'al hamdi, bil hamdi, lakal hamdu. Nah, jika menemukan hal ini, maka kita tidak membaca huruf alif tersebut. Pada slide ini kita akan mempelajari huruf yang terkadang kita menemukan biasanya di akhir kalimat. Contoh, amina,
Ingat, jika ada ya sukun, sebelumnya ada huruf yang dibaca kasroh, dan apabila huruf ini atau kalimat ini berada di akhir kalimat atau berhadapan dengan tanda wakof atau tanda berhenti, maka cara membacanya, huruf nunnya tidak dibaca harkatnya. Contoh, amin, nasta'in, muhtadin, ainal yaqin, waturi sinin. Nah, ini jika kita menemukan ya sukun biasanya terdapat di akhir kalimat atau berhadapan dengan tanda-tanda wakof atau tanda berhenti. Demikian. Pada slide ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu apabila wakof atau berhenti sebelumnya ada huruf yang berharkat tanwin, maka cara membacanya huruf tanwinnya dihilangkan dan dibaca panjang. Contoh, abadan, gitu kan? Nah, abadan ini akan berubah jika berada di akhir kalimat atau berada sebelum huruf wakof, tanda wakof. Maka cara membacanya bukan abadan, tapi abada. Nah, bukan dan ya, tapi abada. Contoh, yaumal qiyamati wajna, wal adiyati dobha. Jelas ya? Dibacanya huruf nan berubah menjadi na, atau han berubah menjadi ha jika huruf tanwinnya berada di tanda berhenti atau tanda wakof. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, lafaz aniyatin, aniyah. Nah, ini huruf H bila berada di akhir, berhenti di akhir kalimat atau berhadapan dengan tanda wakof, tak di sini harkatnya tidak dibaca, berubah menjadi sukun, mati. Yang awalnya aniyatin berubah aniyah, nah menjadi sukun aniyahnya. Contohnya seperti tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Dibacanya aniyah, bukan aniyatin, bukan ya. Dibacanya aniyah, berubah menjadi sukun. Hal ini terjadi dikarenakan huruf aniyah berada di akhir kalimat atau berhadapan dengan tanda wakof. Lalu yang terakhir, ma'an, ma'a. Nah, sama seperti yang tadi, jika tanwin berada di akhir kalimat atau bertemu dengan tanda wakof, maka berubah menjadi a dan diharkat panjang.
Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Seperti itu. Pada slide ini kita akan mempelajari huruf tanda baca panjang. Perhatikan tanda matnya seperti itu ya, seperti tanda fathah tapi lebih panjang daripada fathah. Nah, jika menemukan hal ini maka harus dibaca panjang 5 harkat. Ya, dibaca panjang 5 harkat. Dan apabila menemukan huruf wawu yang tidak berharkat, wawu di sini dianggap tidak ada. Contoh, la a'budu. Nah, ulaika. Panjang ya, 5 harkat ya. Jika menemukan tanda fathah yang bentuknya lebih panjang daripada tanda fathah ini. Lalu yang kedua, tanda tasydid. Nah, jika menemukan tanda tasydid, maka cara membacanya suaranya ditekan dan ditahan 2 harkat dan berdengung. Contoh, inna, ana, anna, ama, amma, innahu, innaha, ummuhu, ummuha. Nah, di sini kita mempelajari tanda tasydid. Pada slide ini kita akan mempelajari yaitu harkat tanwin, nun mati atau tanwin yang berhadapan dengan tanda tasydid. Nah, jika menemukan hal ini maka cara membacanya dengan masukkan dengan suara dengung huruf nunnya dan huruf mimnya. Contoh, khairun nisya'un, mim ma'in. Nah, seperti itu ya. Jadi nunnya dimasukkan ke huruf mim atau huruf nunnya langsung jika bertemu dengan huruf yang berharkat tasydid. Lalu yang kedua, huruf alif lam. Yang jika huruf alif lam ini sesudahnya ada huruf yang bertasydid, maka alif lam di sini tidak dianggap ada atau tidak dibaca. Contoh, wan naharu, wan nasu, bin nuzuri. Nah, alif lam, alif dan lamnya ini tidak dibaca pada tulisan ini ya. Pada slide ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu jika kita menemukan huruf yang berharkat tasydid, maka cara membacanya agar ditekan dan ditahan 2 harkat. Contoh, kabbaro, yukabbiru, rottala, yurottilu. Yang kedua yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya dengung. Contoh, akafartum ba'di
ba'da imanikum akafartum ba'da imanikum. Demikian. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang cara membaca lafaz Allah. Jika lafaz Allah sebelumnya huruf daripada lafaz Allah ini berharkat fathah atau dhammah, berharkat A atau U, maka cara membacanya menjadi berbunyi loh. Wallahu Rasulullahi Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tapi sebaliknya, jika lafaz Allah di sini sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang berharkat kasroh atau berharkat kasroh yang berbunyi I, maka jika ada seperti ini, cara membacanya lafaz Allah tersebut menjadi lah. Billahi, billahi, bismillahi, walhamdulillahi. Seperti itu. Pada slide ini kita akan mempelajari tanda baca tanwin, nun sukun atau tanwin yang setelah tanda tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ro. Di sini contoh, lam dan ro-nya berharkat tasydid, maka cara membacanya tidak ada dengung. Contoh, wa malam khairun lakum zikrun lil alamin innahu bihim ra'ufur rahim. Marra'a mirrizqin mirrabbihim mirrusulihi. Seperti itu. Pada slide ini kita akan membahas tentang huruf nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf waw dan huruf ya. Maka cara membacanya dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harakat. Contoh, min wahidin ay walidihi habban wa nabata sirajan wahhaja zajratan wahidah. Atau huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harakat. Ayyun shola min
yawma'idzin man yu'minu billah illa an yasha Allah. Pada slide ini kita akan membahas nun mati atau tanwin berhadapan, di depannya ada huruf ba. Maka cara membacanya berubah menjadi huruf mim sukun. Mim ba'di nurum baiti abadam bima kafirim bih awanum baina. Pada slide ini kita akan membahas tentang tanda harkat tanwin dan nun mati atau sukun bertemu dengan 15 huruf di bawah ini. Maka cara membacanya dengan samar-samar dan dengung. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam 15 huruf ini, atau kita sering disebut dengan huruf ikhfa, yaitu diantaranya huruf ta, sa, jim, dal, za, sa, shin, sod, dod, ko, zo, fa, ho, ka. Contoh huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Anta wa antum tutla bertemu dengan huruf sa. Bil unsa wa kuntum ajwajan salasa bertemu dengan huruf jim. Min ju'in wa man ja'a musin janafa bertemu dengan huruf dal. Min duniha inda sidratil muntaha bertemu dengan huruf za. Min zurriyatin anzil qarnain bertemu dengan huruf za. Unzila inzalaltum lananzi'anna bertemu dengan huruf sa. Min ayatin aw nunshiha qawlan sadida bertemu dengan huruf shin. Min sya'airi qulna idzan syaqata bertemu dengan huruf shad. Mimma in sadid man salaha min abaihim bertemu dengan huruf dot. Wa talhim mandud lahu dzurriyyatun
du'afa. Bertemu dengan huruf ta. Fidyatun ta'am halalan thayyiba. Bertemu dengan huruf dhad. Hum yanzurun alal araiki yanzurun. Bertemu dengan huruf fa. Wa anfiqu khairun li anfusikum fatanfa'ahu zikra. Bertemu dengan huruf qa. Min qablikum bi ayyi dzambin qutilat. Bertemu dengan huruf ka. Wa man kana khairan kasyira. Seperti itu. Pada slide ini kita akan membahas tentang tanda-tanda waqaf atau tanda-tanda yang berhenti yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu ada tandanya 6 ya. Yang kita ketahui biasanya ada huruf mim, huruf waqaf mim, huruf jim, ya kan? Huruf seperti gambar huruf qa dan huruf lam atau huruf lam alif. Ada huruf shad dan lam, dan juga ada tanda waqaf titik 3. Nah, pengertiannya huruf tanda waqaf mim, jika terdapat tanda waqaf yang tulisannya di atas huruf bacaan kita tuh ada huruf kecil, umpamanya ada huruf mim, maka di situ kita harus wajib berhenti, tidak boleh menyambungkan huruf. Atau huruf jim, huruf kecil jim, itu berarti kita boleh berhenti juga boleh melanjutkan. Atau kita menemukan tanda lam alif pada tanda waqaf. Nah, pengertiannya pada tanda tersebut berarti untuk melanjutkan. Jadi diutamakan untuk kita melanjutkan bacaan tersebut. Ataupun tanda waqaf qa yang disambung dengan huruf lam, qola gitu ya. Nah, pada tanda ini kita disyaratkan diutamakan untuk berhenti lebih utama. Lalu ada tanda shol dan lam. Jika tanda ini kita diutamakan untuk melanjutkan kata, melanjutkan bacaan kita. Dan tanda terakhir, tanda titik 3 ini berarti kita boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Jadi jika bertandanya di depan, kita boleh berhenti di depan, atau yang tanda yang setelah tanda pertama kita boleh berhenti. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang penerapan daripada tanda waqaf. Jadi jika ada tanda waqaf, sebelum tanda waqaf itu ada huruf yang berharakat tasydid, maka cara membacanya tinggal dimasukkan saja. Contoh, ditekan dan dimasukkan, ditahan 2 harakat. Lahun gitu. Ataupun huruf-huruf qalqalah bertasydid bila waqaf atau bila berhenti, maka cara membacanya ditekankan suaranya, ditahan 2 harakat, diikuti qalqalahnya. Contoh, Rabbih kum bil haqq. Rabbih kum bil haqq. Itu ya.
atau tanda waqaf ditekan, dibunyikan huruf H-nya dengan suara yang rendah. Wal fath, wal fath gitu. Wal fath seperti itu. Pada slide ini kita diajarkan dengan tabel yang membantu kita agar kita dapat menulis huruf hijaiyah, menyambung huruf hijaiyah dengan benar. Di sini ada huruf asli, huruf awal, huruf tengah, huruf akhir. Kalian bisa lihat huruf alif sampai dengan huruf ya, mana yang bisa ditulis di awal, mana yang bisa ditulis di akhir. Dan dari huruf-huruf hijaiyah ini ada huruf-huruf yang tidak bisa disambungkan. Salah satu contoh, huruf alif. Huruf alif ini jika dia di awal maka dia tidak bisa disambungkan dengan huruf sesudahnya. Jadi dia masih dengan huruf tunggal. Tapi sebaliknya jika dia berada di tengah ataupun di akhir kata, ya kan, maka dia bisa disambungkan. Contoh ya, alif, alhamdu. Nah, di situ kan huruf alhamdu ada huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf mim, huruf dal. Ingat ya, alif pertama tidak disambungkan dengan huruf sesudahnya. Jika pada lafaz alhamdu sesudah huruf alif adalah huruf lam, maka huruf alif di sini tidak bisa disambungkan dengan huruf lam. Seperti itu ya. Kalian bisa dilihat pada tabel-tabel yang sudah disampaikan pada slide ini dan slide selanjutnya.